Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, jelang libur akhir pekan, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yaki selaku Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yaki. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Dev, baik. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yaki, kita sudah sampai di perdagangan akhir pekan Pak secara intraday. Hari ini penguatan terbatas sempat menembus di atas level 7.648. Analisis Anda untuk indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir dan juga di perdagangan hari ini pencapaiannya seperti apa Pak Yaki? Ya, kalau kita lihat sebenarnya perdagangannya masih cukup bullish ya. Kalau kita pergerakan dalam per menitnya pun per jamnya pun kita lihat masih bisa bertahan di atas MA 50-nya. Jadi harusnya masih dalam seminggu ini masih cukup bullish walaupun agak sedikit sideways ya. Dan baru mulai kembali rebound ketika ada pengumuman dari MSCI Index hari ini. Tadi sempat ke level di 7.650-an, cuman kembali koreksi dan tutup di area 7.500-an ya. Jadi sebenarnya ini lebih sideways sih, karena memang laporan keuangan udah selesai. Minggu ini lebih menunggu terkait tarif dagang US seperti apa tanggal 7 Agustus, terus juga MSCI Index rebalancing seperti apa. Baik, untuk pekan depan arahnya akan kemana Pak? Terkait juga dengan beberapa sentimen tadi, rilis PDB kita yang di atas ekspektasi, indeks MSCI, kemudian The Fed tampaknya berpeluang untuk memangkas suku bunga acuan di tahun ini. Ya, kalau dari lihat beberapa data harusnya masih agak sideways ya. Cuman memang di area 7.390-an kalau masih kuat bertahan, tren bullish ISG harusnya masih terjaga. Jadi harusnya nggak terlalu khawatir kalaupun ISG koreksi. Support terdekat di 7.390, support berikutnya di 7.315 dan targetnya masih di atas 7.700 sampai 7.800-an. Jadi masih cukup bullish sih trennya selama bertahan di atas 7.390-an untuk ISG-nya. Baik, terkait dengan rilis rebalancing indeks MSCI, dari pandangan Anda Pak Yaki, seberapa penting ini, seberapa krusial, kemudian dampaknya kepada emiten-emiten terkait di rilis terbaru yang dikeluarkan, ada DSSA, Cuan, kemudian juga ada PTRO Pak. Ya, sebenarnya kan rebalancing ini sebenarnya mirip aja seperti yang terjadi di Bursa Efek Indonesia ya, rebalancing terkait LQ45, Kompas 100 dan sebagainya. Cuman ini lebih global dan bobotnya memang sangat dinantikan, terutama dari fund manager ya. Jadi ketika suatu saham masuk dalam kategori MSCI Index, mereka masuk di situ, otomatis tekanan belinya akan lebih besar, terutama untuk fund yang biasa mengelola dengan berpatokan dari MSCI Index sendiri. Jadi memang ini cukup menarik sih. Baik, kita akan coba ulas satu persatu Pak, terutama dari 3 yang masuk ke dalam indeks MSCI terbaru untuk edisi terbaru yang akan berlaku di Agustus. Yang pertama untuk saham Grup Raya Go Pangestu terlebih dahulu Pak Cuan, secara teknikal hari ini penguatannya terbatas, seiring juga indeks harga saham gabungan penguatan terbatas. Sempat melesat tadi Pak di atas 15%, penutupan menguat di 7,19%. Analisis dan rekomendasi Anda. Ada kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, ada Bapak Inder di Bali ini, punya di 1.150. Profitnya juga cukup besar. Apakah masih bagus di hold dan uptrend kira-kira sampai ke harga berapa? Kalau mau hold harusnya masih bisa ya selama bertahan di atas 15.30 sampai 15.50-an ya, karena di area dari area 15 sampai 15.30, karena selama bertahan di atas 15 harusnya trennya masih cukup bullish. Walaupun masih menyisakan gap minor di bawah di area 1.440-an. Jadi selama bertahan di 15 sampai 15.30 trennya masih cukup bullish. Target terdekat itu bisa balik ke 16.30 sampai 16.85 ya, dengan target atasnya di 17.50 sampai 17.95 ATH-nya ya. Jadi memang trennya masih cukup bullish. Kalau mau di hold bisa, kalau mau take profit bisa, karena memang sudah cukup jauh ya kalau dari modal 11.50 sih. Ya, stop loss mungkin Pak untuk mengamankan profit yang sudah ada? Better kalau memang mau stop loss, harus cut loss itu 14.40 ya, jadi batas terakhir, karena memang 14.40 kalau memang gagal ditahan dan harus dibuang cukup jauh ya. Posisi turunnya bisa ke 13 sampai 13.20.
Baik, dari cuan kita bergeser ke PTRO, Pak. Masih dari saham Grup Prayogo Pangestu. Penguatannya juga lebih ke arah terpangkas setelah naik signifikan menopang indeks harga saham gabung ke 76 di sesi pertama pada pagi tadi. Bagaimana Anda melihat koreksi terbatas yang terjadi? Apakah memang para investor sudah melakukan ini, mengambil sebagian keuntungan menutup perdagangan di akhir pekan? Ya, karena memang biasa terjadi ya di bursa kita bahwa buy on rumor, sell on news ya. Jadi ketika berita sudah keluar ya kita take profit dulu untuk mengamankan posisi karena kalau dilihat dari pergerakannya ini potensinya di area 3.200 mulai dari 3.200 2.900 sampai 3.270-an. Ini akumulasi cukup banyak sih kalau dilihat ya. Jadi untuk take profit di area 3.700 seperti tadi pagi, sampai 4.000-an ini ya lumrah aja sih karena memang mereka buy on rumor, sell on news. Jadi take profit ini masih normal, cuman kalau masih bertahan di atas 3.570 sampai 3.600 kalau mau di hold juga nggak apa-apa karena memang trennya secara term masih bullish ya. Cuman ini memang masih gagal break di atas 3.800 jadi memang volatilitasnya masih akan terjaga sih. Cuman harusnya nggak terlalu khawatir selama bertahan di atas di bawah di atas Bollinger Band-nya. Itu Bollinger Band-nya itu spotnya itu masih di area 3.400. Baik, analisis dari saham-saham Grup Prayogo Pangestu yang masuk ke dalam indeks MSCI, kita beralih ke Grup Sinarmas, Pak. Ada DSSA. Respon dari teknikalnya cukup signifikan, Pak. Ini menguat di 20,00%. Atau reject atas sepertinya sudah di Rp78.600. Analisis Anda untuk DSSA? Harusnya trennya masih cukup bullish ya. Harusnya masih bisa naik lagi di atas 80.000, kemungkinan dengan target terdekat di 84.700. Cuman memang yang harus diwaspadai adalah gap yang terjadi hari ini ya cukup besar ya. Yeah. Gap it-nya itu di area mulai dari 65.000 sampai ke 78.000-an. Jadi memang ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman yang punya DSSA sih. Kamu take profit boleh, cuman kalau mau lihat tren bullish-nya harusnya masih terjaga ya. Dengan kondisi saat ini MACD-nya juga baru mulai histogram positif baru dimulai dan dengan golden cross, cuman memang RSI dan stokastiknya sudah overbought ya. Jadi memang ada point profit taking, cuman trend bullish-nya harusnya masih cukup terjaga sih. All time high tidak, Pak, untuk DSSA? Iya, all time high di 78.600. 78.600 saham-saham yang masuk ke dalam indeks MSCI. Kita akan coba ulas juga saham-saham yang dikeluarkan, Pak. Salah satunya ada MBMA, Pak Yaki. MBMA hari ini juga koreksi cukup dalam dan kebetulan juga ada pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, Bapak Purnomo. MBMA keluar dari MSCI. Hari ini koreksi dalam, sudah layak beli tidak, Pak? Kalau memang baru mau entry sih better agak sabar dikit ya. Sebaiknya antara menunggu di atas 436 atau tunggu di bawah di area 410 kalau untuk akumulasi buy karena memang potensi downside-nya masih cukup lebar, terdekatnya di 410, agak bawahnya lagi. Jadi range support-nya itu ada gap bawah di area 402 sampai 410 jadi dan itu potensi untuk ditutup ya dengan berita yang keluar saat ini. Jadi harusnya better wait and see dulu kecuali bisa break di atas 436 atau turun di area gap 402 410 untuk entry buy lagi. Baik, buy and breakout ketika tembus di 436 ya, Pak? Ya. Oke, hari ini ditutup di 430 melemah di 7,33%. MBMA yang keluar dari MSCI dan respon dari para investor hari ini tampaknya cukup banyak dijual dengan pelemahan yang cukup dalam untuk MBMA setelah mengalami kenaikan signifikan ke level Rp580 per saham. Di luar dari sentimen saham-saham indeks MSCI, Pak Yaki, laju indeks harga saham gabungan hari ini tertahan oleh sektor teknologi yang mengalami koreksi yang cukup dalam. Ada DCII, Pak, hari ini mengalami koreksi cukup dalam dan melemah di atas 10%. Sama-sama kita ketahui sebelumnya disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Ya, ini lebih karena profit taking sih Mas. Cuman kalau dari pergerakannya sih ini harusnya masih harusnya masih relatif aman ya. Karena kalau kita lihat pergerakannya masih tertahan di MA5 ya. Jadi pergerakan dengan harga yang saat ini harusnya masih bisa menarik perhatian kalau bisa ribuan lagi di atas 315.200-an gitu. Jadi kalau selama berada 315.200 tren bullish-nya masih cukup terjaga. Cuman kalau jebol di bawah 315.200 ini yang agak bahaya karena support terdekatnya itu masih di bawah 300-an di 290-an. Jadi agak rawan kalau misalnya jebol 315.200, support berikutnya di 288 ribuan sih. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh investor.
Baik, analisis untuk DCI yang hari ini koreksi cukup dalam di 10%, ditutup di Rp281.075 per saham dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini. Dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yagi, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.